Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fikih sebagai dasar syariah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beranggotakan 1. Sekar Aprilia Kusumawati dengan NIM 2021 10 10 11. Yang kedua Yunita Kartika Dewi dengan NIM 2021 10 10 53. Yang ketiga Farah Febrianti Permataningsih dengan NIM 2021 10 10 67. Yang keempat Viva Risma Ramandanti dengan NIM 2021 10 10 85. Secara garis besar, pengertian ilmu fikih ialah pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian ilmu fikih menurut para ahli. Yang pertama, asyidik, ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili atau percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akmides, ilmu yang mengambil hukum syariah yang dimaksud bukti syariah adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, dan Qiyas. Yang ketiga, rosyada. Fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang perinci. Sejarah ilmu fikih. Sejarah ilmu fikih ada dua. Yang pertama pada zaman Nabi dan yang kedua ilmu fikih pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama pada zaman Nabi. Pada zaman Rasulullah, fikih belum ditulis dan pembahasannya berbeda dari ulama-ulama fikih. Pada zaman Rasulullah, tata caranya ibadah lebih mencontoh dan melihat. Contohnya, tata cara berwudu tanpa mengatakan ini rukun wudu dan ini adab wudu. Mereka melaksanakan sholat sebagaimana yang mereka lihat dari Rasulullah. Begitu pula pelaksanaan ibadah haji. Kurang lebih seperti itulah situasi di mana Rasulullah tidak dijelaskan bahwa rukun wudu ada 6 atau 4, karena di masa Rasulullah sedikit sahabat yang menanyakan hal seperti ini. Selanjutnya, ilmu fikih pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Pada masa ini, para sahabat saling berpencar ke penjuru dunia untuk menyebarkan risalah Rasulullah. Akhirnya, setiap orang menjadi panutan sebagai persoalan. Di saat peristiwa baru terus terjadi dan berbagai persoalan saling bermunculan, orang-orang meminta fatwa atau nasihat pendapat dari para sahabat. Setiap sahabat menjawab sesuai dengan yang dihafal dan dipelajari dari Rasulullah atau ijtihad mereka, berdasarkan pemahaman mereka tentang ilat atau alasan-alasan seputar hukum yang diajarkan. Fungsi ilmu fikih. Fungsi ilmu fikih adalah agar umat muslim dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan syariat Islam dan tata cara pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi fikih menurut para ulama. 1. Menurut Al-Ghazali, hasil produk hukum fikih termasuk wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan sejenisnya. Melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan setiap dalil syara, sekaligus bagaimana menerapkannya di lapangan. 2. Menurut Imam Yaqzis, dalam ilmu fikih dan ilmu usul fikih 2016 tujuan akhir ilmu fikih adalah mencapai keridaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi. Tujuan lain yakni memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam, serta sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup. Manfaat ilmu fikih. Berikut adalah manfaat yang akan didapatkan dalam mempelajari ilmu fikih. 1. Menjadi fondasi awal dalam melakukan ijtihad. 2. Meningkatkan wawasan yang dimiliki tentang agama Islam. 3. Mampu melakukan penerapan terhadap berbagai macam bentuk dari kaidah Islam yang akan didapat secara benar. 4. Mampu untuk melakukan pengaplikasian dari hukum yang ada sesuai dengan syariat yang dimiliki oleh agama. 5. Mampu menghindari berbagai macam bentuk taklid yang dimana tidaklah benar. 6. Menguatkan keyakinan yang dimana berada di dalam berbagai macam bentuk hukum syariat.
7. Melakukan pengetahuan terhadap cara yang dilakukan oleh mujtahid dalam melakukan pembentukan terhadap hukum fikih. 8. Melakukan pencarian terhadap kebenaran yang berada di antara muzhab fikih. 9. Menjadi sarana dalam melakukan pembentukan terhadap hukum fikih. Fikih sebagai dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas yang meliputi sholat, puasa, zakat, haji, kurban, akikah, dan lain-lain. Yang semuanya itu ditunjukkan sebagai bentuk rasa ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup fikih sebagai dasar syariah beribadah kepada Allah dibagi menjadi dua. 1. Ibadah umum. 2. Ibadah khusus. Yang pertama, ibadah umum. Ibadah yang telah mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah. 2. Ibadah khusus. Ibadah macam dan tata caranya pelaksanaannya telah ditentukan dalam syara, ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.